Selamat malam, perkenalkan nama saya Brahmason Elkanagoma, mahasiswa jurusan Sosiologi, NIM 1803030080. Di sini saya akan membahas mengenai gerakan koperasi. Yang pertama, asal mula gerakan koperasi. Sebuah koperasi asuransi didirikan di Inggris pada awal tahun 1700-an. Di Prancis sekitar tahun 1750. Sekelompok pembuat keju berkumpul untuk membentuk koperasi yang tidak diragukan lagi adalah koperasi konsumen pertama di dunia maju. Selama periode ini, ada beberapa upaya untuk memulai bank koperasi atau lembaga kredit di Jerman. Salah satu koperasi pertama yang diketahui di Amerika Serikat adalah Philadelphia Contributorship, sebuah perusahaan asuransi bersama yang didirikan pada tahun 1752 oleh Benjamin Franklin. Kontribusi adalah sebuah perusahaan atau perusahaan yang dimiliki dengan bagian yang sama oleh sejumlah besar pebisnis, pedagang, dan profesional untuk saling memberi ganti rugi jika terjadi kebakaran atau bencana alam lainnya yang telah melanda di kota-kota besar di Eropa dan di dunia baru. Koperasi terbesar di Amerika Serikat cenderung menjadi koperasi nilai tambah. Mereka membeli bahan mentah atau produk dari perusahaan atau koperasi, menambah nilai dengan mengolah dan mengemasnya, dan mendistribusikannya untuk dijual oleh pengecer. Pengecer biasa disebut perorangan maupun kelompok bersama-sama untuk saling membantu sama lain untuk dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh koperasi. Koperasi konsumen di Amerika Serikat. Koperasi konsumen pertama di Amerika Serikat adalah New England Protective Union di Boston. Pada tahun 1844, John Calvert, seorang penjahit, meyakinkan anggota serikat bekerja untuk membeli perlengkapan rumah tangga bersama. Pembelian pertama mereka adalah sekotak sabun dan sekotak teh. Sebuah toko dibuka pada tahun 1852 menjadi 403 divisi di seluruh New England yang berikut membandingkan kerjasama, persaingan, dan kerjasama. Tiga mode utama untuk mencapai tugas adalah persaingan, kerjasama, dan upaya individu. Yang pertama, kompetisi. Persaingan dapat didefinisikan dalam istilah permainan di mana berusaha mengumpulkan poin dan menang dengan mendapatkan lebih banyak poin daripada yang lain. Yang berikut kerjasama. Kerjasama juga bisa diartikan sebagai permainan, tetapi ini adalah permainan di mana semua pemain berusaha mengumpulkan poin untuk seluruh kelompok dengan menggunakan kemampuan dan bakat unik mereka. Kerjasama diatur oleh orientasi proses daripada orientasi aturan. Upaya individu tidak melibatkan interaksi sosial sama sekali. Games seperti solitaire atau memecahkan teka-teki hanya membutuhkan upaya individu. Yang berikut model ekonomi standar dan globalisasi. Pasar bebas. Model pasar bebas paling baik dikonseptualisasikan sebagai lelang terbuka besar di mana semua penawar hadir memiliki informasi yang mereka butuhkan tentang produk yang dilelang dan menikmati peluang yang sama untuk menawar. Proses penawaran kompetitif menghasilkan harga yang seadil mungkin dan memastikan distribusi barang yang paling adil. Model ekonomi standar
pada dasarnya adalah rumus matematika yang terdiri dari sekumpulan variabel ekonomi dan hubungannya satu sama lain. Yang berikut kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara. Ya baik, Muhammad Yunus harus digolongkan bersama Saul Alinsky dan Paulo Freire sebagai agen perusahaan yang paling efektif di abad ke-20. Namun mereka sangat berbeda dalam pendekatan mereka. Saul Alinsky, mentor pemimpin tenaga kerja dari paruh pertama abad ke-20, mengabdikan hidupnya untuk membantu pekerja upahan menerima apa yang menjadi hak mereka baik dalam pendapatan maupun jaring pengamanan ganda dan perawatan kesehatan dan tunjangan pensiun. Metodenya melibatkan konfrontasi dan konflik tatap muka. Yang berikut gerakan koperasi di India. Masyarakat sipil di India telah melalui sejumlah fase selama beberapa abad akhir sebelum inovasi Inggris pada akhir 1700-an. Masyarakat sipil tidak lebih dari mengumpulkan makanan untuk orang miskin dan mendistribusikan pakaian lama. Phase pemberian sedekah. Inggris membawa serta merek dominasi mereka sendiri, yang membuat hampir semua masyarakat sipil tunduk pada keinginan gubernur mahkota. Ada banyak kesalahan awal, tetapi dengan harapan akan kesetaraan dan keadilan, dan dengan pembebasan, lebih banyak orang menjadi sadar akan kekuatan mereka untuk melakukan sesuatu terhadap kondisi mereka sendiri. Kesadaran Gandhi tentang kekuatan politik mereka memberi energi pada orang-orang di kasta menengah dan atasnya. Sayangnya, momentum pembebasan diperlambat oleh pembunuhan Gandhi dan juga kegagalan untuk memasukkan kasta terendah ke dalam gerakannya. Yang berikut, Mondragon Bosco, pengalaman kerjasama. Terletak di antara pegunungan tinggi di barat, di utara tengah Spanyol dan tumpah ke pantai berbatu di Teluk Diskia, terdapat tanah yang dikenal sebagai Bosque Country. Orang Spanyol masih menyebut daerah ini País Vasco, meskipun bagi sebagian penduduk di asli daerah tersebut itu akan selalu menjadi Euskal Herria. Napoleon pada awal abad ke-19 juga yang pertama mengajukan gagasan tentang negara Spanyol di tengah. Bosco yang lebih konservatif menganggap gagasan semacam ini itu terlarang dan cenderung mendukung dan Carlos yang reaksioner. Koperasi Mondragon pada awal 1941, hanya 2 tahun setelah kemenangan fasis dan ketika sosialis nasional mengumpulkan kekuasaan di Jerman dan mengklaim Lebensraum di Eropa Tengah. Seorang imam berusia 26 tahun yang baru saja ditabiskan mengambil alih jabatannya di Mondragon. Yang berikut, koperasi di Amerika Latin. Orang Amerika Latin sebagian besar miskin, seperti di setiap bagian dunia, elit mendominasi perekonomian dan kaya secara fenomenal. Pada tahun 1994, sebelum kehancuran ekonominya, lebih banyak daripada gabungan Inggris, Prancis, dan Italia, orang yang lahir di Eropa Barat atau Amerika Serikat kemungkinan besar tidak akan kelaparan atau tidak memiliki atap yang kokoh di atas kepala mereka. Uni Soviet dan satelitnya yang mereka sebut dunia kedua dan semua orang yang mereka tunjuk sebagai dunia ketiga. Istilah-istilah ini macet meskipun tidak kompeten selama hampir setengah abad. Yang berikut, upaya kerjasama Puerto Rico. Kepulauan Karibia secara umum adalah semacam kombinasi budaya yang melankolis. Ada sisa-sisa budaya Karib kuno. Untuk
yang berimigrasi ke utara. Mungkin dari wilayah ini, utara benua Amerika Selatan. Budaya dari semua masyarakat awal meninggalkan warisan yang kaya. Keturunan penjajah Spanyol dan Prancis menonjol dalam campuran, seperti juga keturunan dari ratusan ribu budak Afrika yang dibawa ke pulau-pulau itu untuk bekerja di perkebunan gula dan buah-buahan untuk memperkaya para pedagang dan investor di Eropa. Sekian dan terima kasih.